Mengenai keselamatan, di sini saya akan memberikan contoh bahwa maut sudah dikalahkan. Jadi jangan sampai orang-orang ini sudah ditunjukkan bahwa ada sesosok yang pernah mati, kemudian bangkit. Dan bangkit ini mengenakan tubuh yang baru, yang disebut tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, yang nggak bisa mati lagi gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang ini malah percaya dengan orang yang mungkin sudah mati, tapi nggak bangkit. Dan nasibnya sendiri nggak tahu bagaimana. Mungkin hanya diberikan janji-janji atau iming-iming, nanti kita akan berikan di surga begini, akan begitu. Nah, ini repot. Terlebih dahulu mari kita baca dari 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-54 sampai ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini contoh nyata yang telah disaksikan oleh banyak orang. Jadi ini bukan hanya ayat di dalam kitab suci, tetapi ini sejarah, fakta. Yang kejadian ini sudah terjadi gitu loh. Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus bangkit dengan mengenakan tubuh yang baru, bukan tubuh yang seperti kita atau seperti tubuh yang sebelumnya, yang disalibkan itu, yang bisa mati itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus bangkit dengan mengenakan tubuh yang baru, yang disebut tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu. Tubuh yang sudah tidak bisa mati lagi, yang tidak terikat oleh ruang, oleh waktu, oleh hukum dunia ini lagi gitu loh. Karena maut telah dikalahkan. Roma pasal ke-6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Garis bawahi dulu. Sebab upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa mengalami maut, kematian itu. Upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa mengalami maut. Sedangkan Yesus. 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak ada dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa? Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Kembali ke Roma pasal ke-6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa mengalami maut, sedangkan Yesus tidak berdosa. Dengan begitu sebab upah dosa ialah maut, sudah tidak berkutik lagi. Dikalahkan, ditaklukkan, digagalkan. Gitu loh. Orang yang berdosa mengalami maut, kematian. Sedangkan Yesus Kristus ini tidak berdosa, tetapi mengalami maut, kematian di kayu salib. Dengan begitu, yang namanya sebab upah dosa ialah maut sudah gak berlaku lagi gitu loh. Tinggal apa? Karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini loh poinnya di sini. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dialah Tuhan kita, yang menyelamatkan kita dari maut, dari kebinasaan, yang Dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena dosa-dosa kita, ditanggungnya, disalibkan ketika Tuhan Yesus Kristus wafat di kayu salib. Dengan begitu kita dibenarkan oleh Elohim, oleh Sang Pencipta. 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Seperti kata Tuhan Yesus Kristus di Injil Yohanes pasal ke-11 ayat ke-25.
Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi baik orang yang masih hidup kita sekarang ini ataupun orang yang sudah mati, dalam keadaan percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan kita, sang penyelamat kita dari maut, dari kebinasaan itu, ia akan hidup. Tinggal kita menunggu pada hari kebangkitan, nanti tubuh kita akan dirubah menjadi serupa seperti tubuhnya yang mulia. Filipi pasal ketiga ayat ke-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa kok disebut tubuh yang hina? Karena tubuh kita ini bisa terluka, bisa hancur, bisa rusak, bisa mati disalibkan, dan lain sebagainya. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Gak bisa mati lagi. Gak ada penderitaan, gak ada rasa sakit, gak ada kematian lagi. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya, semoga terberkati. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.